Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Amsaina Nahya dari kelas R1B. Nah, pada pemaparan video singkat kali ini, saya ingin menjelaskan Basrok dari kegiatan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, sebelumnya apa sih Basrok? Nah, Basrok itu adalah kegiatan pendidikan nilai dasar organisasi atau yang disebut dengan PDNO, yang bertujuan untuk memperkenalkan serta memberikan pemahaman terkait visi, misi, manfaat, dan fungsi serta nilai organisasi yang dimiliki oleh Himakom kepada mahasiswa ilmu komunikasi khususnya pada angkatan baru. Nah, selanjutnya tujuan Basrok itu apa sih? Nah, yang pertama ada mengenalkan nilai dasar organisasi, terus yang kedua memberikan pemahaman terkait fungsi dan peran mahasiswa terhadap organisasi, dan yang ketiga menyadarkan bahwa Himakom IBK 57 adalah wadah aspirasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Dan yang keempat, mengetahui apa saja program Himakom. Pada peminatan ilmu komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi bisnis atau yang disebut dengan Kombis, dan yang keduanya ada public relation. Nah, saya ingin menjelaskan seputar Kombis dulu. Nah, pada Kombis ini ada namanya content creator. Nah, konten ini adalah isi dari video, yaitu ini contohnya seperti saya buat. Nah, kemudian kreator itu adalah pembuat video. Pembuat video yaitu saya yang membuat video ini, jadi disebut content creator. Tidak semua orang yang bisa bikin konten ini tidak mempunyai kualitas. Nah, value konten itu bisa menggerakkan orang lain dari isi video tersebut. Pada bisnis ini butuh komunikasi. Nah, tetapi konten creator ini tidak perlu mempunyai latar belakang komunikasi. Bisa dari jurusan manapun. Di era digital sekarang juga tidak harus bertatap muka. Bisa juga seperti online seperti ini, membuat video. Nah, perusahaan saat ini juga membutuhkan content creator. Hal apa aja sih yang diperlukan dalam portofolio? Yang pertama itu ada kamu siapa. Terus yang kedua ada kamu bisa apa dan ngapain. Terus yang ketiga ada pencapaian. Yang kedua ini peminatan Ilkom ada PR atau yang disebut dengan public relation. Bagaimana sih kita memperkenalkan diri kita sebagai PR? Yang pertama itu ada membranding produk perusahaan. Terus yang kedua ini bisa menjaga kepercayaan atau trust public. Kalau nggak bisa menjaga kepercayaan itu akan susah dan akan hancur. Selanjutnya, hal apa aja sih yang diperlukan seorang PR profesional dalam tugasnya sehari-hari? Nah, yang pertama ini ada melakukan siaran pers. Terus yang kedua ada membangun relasi dengan media. Yang ketiga membuat strategi perusahaan krisis. Yang keempat, bagaimana mengelola reputasi perusahaan di media sosial. Terus yang kelima, memantau opini publik atau memonitoring medsos. 6 ada mengatur event. Eventnya bisa berupa dari musik ataupun seminar serta launching produk. Yang terakhir ini masuk ke wawasan kebangsaan dan implementasi Ormawa. Itu apa sih? Nah, itu tuh kayak cara pandang kita terhadap negara kita sendiri. Kemudian bela negara ini bagaimana kita bersikap sehingga dikaitkan dengan NKRI harga mati. Harus mempunyai wawasan kebangsaan yang mutlak, tidak boleh dihapus. Apa yang harus kita bela negara? Ada kedaulatan, wilayah, dan bangsa. Nilai dasar bela negara itu yang pertama ada cinta tanah air, terus yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, terus yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk berbangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal negara. Wujud bela negara ini ada dua, yang fisiknya itu militer, terus kalau non fisiknya itu mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan non militer. 3 pokok sebagai seorang mahasiswa yaitu belajar, penelitian, serta pengabdian. Peran Ormawa dalam wawasan kebangsaan ini yang pertama ada aktif, yang kedua peka terhadap isu sosial politik, yang ketiga ada menjunjung nilai-nilai Pancasila, dan yang keempat kontribusi. Kunci dari semua itu adalah pertama kritis, yang kedua kreatif, yang ketiga komunikatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berorganisasi pada masa depan. Selanjutnya saya ingin memaparkan materi pada Basrok di hari kedua. Yang pertama itu ada nilai dasar organisasi. Apa sih organisasi? Nah, organisasi itu adalah suatu ruang lingkup atau wadah yang mempunyai arah untuk mencapai tujuan bersama antar ketua dan anggotanya. Nah, organisasi di kampus terdiri dari mahasiswa yang aktif.
yang menjadi peran penting dalam membentuk suatu program kerja atau disebut proker. Kemudian ada lambang Himakom. Yang pertama itu, satu perisai yang mempunyai 5 sudut melambangkan tentang yang artinya tegar. Terus 5 sudut itu mempunyai makna Pancasila. Terus yang kedua ini, warna hijau melambangkan kesuburan, kuning kreativitas. Terus yang ketiga ini, bintang untuk pertama. Terus yang keempat, rantai merah untuk kendi, artinya solidaritas, merah untuk keberanian. Nah yang kelima ini, logo melambangkan Kosgoro mempunyai intelektual yang tinggi. Nilai-nilai dasar organisasi, prinsip-prinsip fundamental menjadi landasan dan perilaku keputusan dan arah suatu organisasi. Nilai dasar organisasi ini ada 5. Yang pertama ada kejujuran, kedua ada integritas, terus yang ketiga ada profesionalisme, yang keempat ada kerjasama, yang kelima ada pelayanan. Apa sih fungsi nilai dasar organisasi? Yang pertama ini ada memberikan arah dan pedoman, yang kedua membangun budaya organisasi yang sehat, yang ketiga menguatkan citra dan reputasi. Mahasiswa ini memiliki kode etik. Yang pertama deskripsi, yaitu pelajar tinggi. Terus yang kedua definisi, peserta didik yang terdaftar mempunyai syarat. Terus yang ketiga filosofi, memikul tanggung jawab intelektual yang tinggi. Yang keempat itu ada tujuan, menjadi lisan yang bertakwa. IPK tinggi saja juga tidak cukup, tetapi kita juga memerlukan yang pertama ada critical thinking, yang kedua berpikir logis, dan yang ketiga creativity, berinovasi, dan yang keempat communication, yang kelima collaboration. Pada perjalanan menuju sarjana, ada tahun pertama yaitu fokus terhadap materi, terus tahun kedua dan ketiga eksplorasi, aktif dalam organisasi maupun di kelas. Terus yang ketiga ada tahun keempat sampai ke selanjutnya ada dedikasi, yaitu skripsi pada tugas akhir. Di Basrok pada hari ketiga, yaitu materinya tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Tridharma Kosgoro. Tridharma Perguruan Tinggi ini ada 3. Yang pertama ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kalau Tridharma Kosgoro ada pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Selanjutnya ada etimologis dan terminologi. Yang pertama ini ada tri. Tri itu artinya 3. Terus yang kedua ada dharma. Dharma itu artinya kewajiban. Terus yang ketiga ini ada jadi tridharma. Tridharma adalah 3 hal yang perguruan tinggi laksanakan. Tridharma perguruan tinggi yang pertama ada komunikolog, yaitu teori. Yang kedua ada komunikasi praktisi, yaitu action. Selanjutnya ada implementasi terhadap Himakom. Proker yang pertama yaitu program kerja kreatif dan berbasis digital. Proker yang kedua, riset media dan perilaku digital masyarakat. Terus yang proker ketiga yaitu program literasi digital. Implementasi terhadap Kosgoro yang pertama ada literasi digital untuk masyarakat atau kerakyatan. Yang kedua, riset media sosial dan perilaku publik atau pengabdian ilmiah. Terus yang ketiga, pemandangan UMKM dalam branding digital, yaitu kayak kerakyatan serta inovasi. Yang keempat ada kampanye sosial kolaborasi atau yang disebut dengan solidaritas. Pada Basrok hari ketiga, kita membahas critical thinking dan creative thinking. Apa sih creative thinking? Nah, creative thinking itu adalah proses berpikir untuk menghasilkan suatu ide-ide baru dan solusi inovatif. Terus kalau critical thinking itu apa sih? Nah, critical thinking itu adalah proses menganalisis informasi secara objektif untuk membuat keputusan yang tepat. Di sini ada table of content dari creative thinking. Yang pertama ada definisi creative thinking, yang kedua ciri-ciri creative thinking, yang ketiga kreatif critical thinking, yang keempat irisan antar keduanya, yang kelima teknik-teknik penyeimbangan kreativitas, yang keenam penerapan creative thinking. Di sini ada definisi. Yang pertama ada etimologi. Apa sih etimologi? Etimologi adalah asal-usul kata dan sejarah perkembangan maknanya. Terus yang kedua ada kreatif. Kreatif itu menciptakan atau membuat sesuatu menjadi ada atau creates. Yang ketiga, thinking, yaitu berpikir. Yang keempat, creative thinking, yaitu kemampuan untuk menciptakan identitas yang baru melalui proses berpikir. Menurut J.P. Garforth, creative thinking itu adalah kemampuan menghasilkan varian ide. Kata kuncinya yaitu ide baru, kemungkinan unik, serta what if.
Nah, di sini ada ciri-ciri creative thinking. Yang pertama, fluency, yaitu kemampuan menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Terus yang kedua, flexibility, kemampuan berpindah dari satu sudut pandang ke sudut pandang lain. Ketiga ini, originality, yaitu memunculkan ide yang tidak biasa, unik, dan berbeda daripada umumnya. Keempat ini, ada exageration, yaitu mengembangkan ide, menambahkan detail, mempercayai narasi. Kegunaan dari creative thinking. Yang pertama, mengalami masalah atau problem solving. Terus yang kedua, adaptasi dunia kerja kreatif. Contohnya itu kayak agensi, terus media PR, periklanan, content creator, ataupun broadcasting. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan komunikasi dan jalan keluar saat mentok. Yang keempat ini ada inovasi dalam tugas kuliah dan organisasi. Terus yang kelima, membangun profesional branding yang stand out. Creative thinking ini yaitu what if, menghasilkan banyak pilihan. Kemudian kalau critical thinking itu ada is it right, itu ada menarik kesimpulan atau solusi terbaik. Kreatif sama dengan critical, yaitu inovasi yang unik serta berkualitas. Kreatif ini menghasilkan ide, kalau critical ini memutuskan ide. Selanjutnya ada teknik pengembangan kreativitas. Yang pertama itu ada brainstorming. Apa sih brainstorming? Brainstorming itu yaitu menghasilkan ide sebanyak mungkin tanpa mengkritik, terus dilakukan secara berkelompok ataupun bersama-sama. Terus yang kedua ini ada mind mapping, yaitu visualisasi ide yang terorganisasi agar lebih mudah dipahami, serta bentuknya itu bagan, bercabang dari utama keturunannya. Yang ketiga ini ada ide incubation, yaitu tahap-tahap penyimpanan sementara ide agar diproses secara bawah sadar setelah ekspektasi awal atau brainstorming belum matang. Selanjutnya, saya akan memberikan kesan dan pesan dari kegiatan Basrock 9.0. Kesan dari saya yaitu mengikuti Basrock 9.0 ini merupakan pengalaman yang sangat membuka cakrawala. Nah, materinya yang disampaikan tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif untuk kehidupan berorganisasi. Terus saya juga sangat terkesan dengan dedikasi panitia dan semangat para peserta yang membuat suasana belajar ini menjadi sangat hidup dan interaktif. Nah, pesannya semoga ilmu yang didapatkan dari Basrock 9.0 ini tidak berhenti di sini, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam setiap langkah organisasi kita di ke depan nanti. Terus untuk panitia tetap pertahankan standar kualitas ini, dan semoga Basrock 10.0 bisa lebih inovatif lagi. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.